Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah epistel pada Minggu Jubilate 3 Mei 2020 diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini sedang sakit oleh karena COVID-19. Banyak manusia hidup dengan ketakutan, putus asa, bersedih. Ada juga yang menyesali perbuatannya atau dosa-dosanya. Namun ada juga justru semakin bebal dalam kehidupannya. Ada juga yang semakin rajin beribadah. Namun ada juga justru semakin malas, meskipun sebelumnya dia adalah orang yang malas beribadah. Ada juga yang biasa-biasa menghadapinya, namun ada juga yang panik menghadapinya. Semakin banyak orang baik, namun tak sedikit juga orang semakin jahat. Dunia sedang sakit, telah membawa banyak orang menjadi sakit juga. Namun ada juga yang tidak mau ikut-ikutan, justru berdiri di prinsip yang dimilikinya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan firman Tuhan pada saat ini menyapa kita. Ketika jemaat Efesus diperhadapkan kepada situasi yang sangat menyakitkan, yakni penyembahan kepada dewa Artemis dan juga kepada kaisar. Maka Rasul Paulus mempersiapkan orang Kristen menghadapi situasi tersebut dengan berlandaskan tetap hidup dalam Kristus, supaya hidup mereka jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17. Namun harus hidup meninggalkan sifat yang lama dan mengenakan yang baru. Maka firman Tuhan melalui Rasul Paulus menegaskan bagaimana sifat atau tindakan sebagai manusia baru yang telah mengenakan pola hidup yang baru. Maka melalui ayat ini kita dapat melihat yang pertama, hiduplah sebagai orang yang bijaksana, bukan seperti orang yang tidak bijaksana atau bodoh. Orang yang bijaksana selalu memiliki pengertian, pemahaman akan makna hidup. Bagi orang bijaksana, kehidupan itu adalah sesuatu yang sangat berharga.
Maka orang bijak tidak pernah menaruh sesuatu dalam hidupnya yang sia-sia, namun selalu yang berguna dan memiliki makna. Maka untuk menjadikan hidup memiliki makna, maka itu seturut dengan berjalannya waktu. Artinya waktu itu adalah sebuah proses. Waktu itu adalah sebuah kesempatan. Maka orang yang bijaksana itu selalu memanfaatkan waktu itu dengan baik. Efesus 5 ayat 15-17. Mengapa memanfaatkan waktu dengan baik? Ditegaskan di sini karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari jahat maksudnya adalah menunjukkan situasi, keadaan yang pahit, bukan menunjukkan kepada hari atau waktu. Karena semua waktu pemberian Tuhan adalah baik. Namun keadaan situasilah yang buruk. Maka sebagai ciptaan baru yang hidup dalam Kristus, janganlah membawa situasi terkontaminasi dengan keadaan. Jangan mengikuti keadaan yang kurang baik, namun harus berani mencari mana yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku, situasi pandemi virus corona yang kita hadapi pada masa sekarang, orang-orang bijak, manusia baru ciptaan Kristus harus menunjukkan dirinya bukan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, namun harus menunjukkan sikap yang selalu menjadi pribadi yang mencari kehendak Tuhan. Bukan seperti orang yang mabuk minum anggur atau akal kesadarannya yang sudah hilang. Artinya sekalipun dunia sedang sakit, sekitar kita sedang sakit, situasi kehidupan kita tidak menenangkan, namun tetaplah ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah yang pertama, hiduplah sebagai orang yang bijaksana, bukan seperti orang yang tidak bijaksana atau bodoh. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, hidup bersorak bagi Tuhan. Bukankah dalam situasi sakit seharusnya manusia harus merintih? Dan situasi yang menyedihkan manusia seharusnya menangis. Namun Paulus mengatakan manusia yang telah hidup baru justru harus menunjukkan hidup penuh dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Bernyanyi, bermazmur, dan mengucap syukur. Ini adalah menunjukkan karakter bahwa hidup orang yang bersorak-sorai adalah ciri khas orang yang beriman, orang yang mengandalkan Tuhan. Segala kehidupan kita, keadaan kita adalah sepengetahuan Tuhan. Maka tak perlu ditangisi dan diratapi, justru harus mengikatkan diri kepada Tuhan dengan bermazmur dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena segala persoalan tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Khususnya ketika kita menghadapi masa sulit sekarang, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita menggerutu, menangis, meratap, khawatir, dan lain sebagainya? Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah karena ada Tuhan yang maha perkasa, yang mengetahui segala yang kita hadapi. Karena ketika kita bersukacita, di situ justru menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala persoalan. Namun jika kita menghadapi dengan sedih, khawatir, justru mengurangi imun tubuh kita. Akhirnya sakit dan terbawa arus kehidupan sekarang. Itulah yang kedua, pola hidup yang baru, hidup bersorak bagi Tuhan. Saudaraku,
yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pola hidup yang baru sebagai manusia baru yang ketiga adalah hidup dalam kerendahan hati. Manusia yang hidup dalam kerendahan hati adalah menjadi idola bagi sesama. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu dirindukan dalam kehidupan orang banyak. Karena dari sana akan mengalir sesuatu yang menyejukkan dan menyembuhkan. Untuk itu sebagai umat pilihan Allah dan manusia ciptaan baru, marilah kita tetap berdiri teguh, jangan goyah menghadapi situasi buruk di sekitar kita. Tetaplah bersorak kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan hidup merendahkan diri bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.